Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang program pemberdayaan ekonomi di Indonesia dan evaluasi efektivitas program pemerintah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang program pemberdayaan ekonomi di Indonesia. Nah, definisi program pemberdayaan ekonomi adalah serangkaian kebijakan, kegiatan, atau inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi individu atau kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan dan yang berpendapatan rendah, agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Nah, di Indonesia, program ini dijalankan oleh pemerintah pusat, daerah, serta lembaga swasta dan organisasi masyarakat. Nah, setelah mengetahui definisi dari program pemberdayaan ekonomi, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis program pemberdayaan ekonomi yang ada di Indonesia. Di antaranya yang pertama ada program Keluarga Harapan. Nah, program ini ditujukan untuk keluarga miskin dengan memberikan bantuan tunai bersyarat. Tujuan program ini agar masyarakat dapat meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan gizi. Yang kedua ada program UMKM dan kredit usaha rakyat. Nah, program ini memberikan kredit bunga rendah kepada pelaku UMKM agar mereka dapat mengembangkan usaha mereka. Nah, program ini disertai pelatihan, pendampingan, dan akses pasar. Yang ketiga ada program dana desa. Program ini menyalurkan dana ke desa untuk membangun infrastruktur, ekonomi lokal, dan memberdayakan masyarakat desa. Program ini digunakan untuk membangun badan usaha milik desa, pelatihan kerja, dan lain-lain. Yang keempat ada program Kartu Prakerja. Program ini merupakan program pelatihan vokasi dan insentif untuk masyarakat usia kerja yang belum atau tidak bekerja. Program ini membantu meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Yang kelima ada program inkubasi bisnis dan startup digital. Program ini dijalankan oleh kementerian seperti Kominfo dan Kemenkop UKM untuk mendorong wirausaha muda dan digitalisasi usaha kecil. Dan yang terakhir ada program tenaga kerja mandiri. Program ini membantu masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menjadi tenaga kerja yang mandiri. Nah, itulah tadi beberapa jenis dari program pemberdayaan ekonomi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, manfaat dari program pemberdayaan ekonomi tersebut. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jadi, pemberdayaan ekonomi dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, pemberdayaan ekonomi dapat membantu masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan mereka, dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Yang ketiga, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam hal ini, pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal dan menciptakan peluang ekonomi. Dan yang terakhir, dapat membangun ketahanan ekonomi masyarakat. Jadi, pemberdayaan ekonomi dapat membantu masyarakat untuk lebih mandiri dan tidak mudah terpengaruh oleh perubahan ekonomi global. Selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi efektivitas program pemerintah. Adapun definisi dari evaluasi efektivitas program pemerintah adalah proses menilai sejauh mana sebuah program pemerintah telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan program tersebut berdampak, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya. Dengan melakukan evaluasi, maka pemerintah dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang berhasil dan tidak berhasil, sehingga dapat membuat penyesuaian untuk meningkatkan hasil program tersebut. Selanjutnya, aspek dan kriteria evaluasi program. Yang pertama, efektivitas, yaitu menilai sejauh mana sebuah program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, efisiensi, yaitu perbandingan antara input atau sumber daya dengan output atau hasil. Yang ketiga, keadilan, yakni distribusi manfaat dari sebuah program secara adil. Yang keempat, ketepatan, yakni menilai apakah program tepat sasaran dan tepat waktu. Yang kelima, keberlanjutan, yaitu apakah hasil program dapat terus berlangsung meskipun programnya telah selesai. Dan yang terakhir, dampak, yaitu menilai apakah ada perubahan nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Nah, setelah mengetahui aspek dan kriteria dari evaluasi program, maka ciri program yang efektif adalah program yang tepat sasaran, memberikan hasil yang nyata, memberikan kepuasan yang tinggi bagi masyarakat, dan program yang berkelanjutan meskipun program tersebut telah selesai. Selanjutnya, beberapa tantangan dalam efektivitas program. Di antaranya yaitu kurangnya pendampingan berkelanjutan setelah pemberian bantuan, ketidaktepatan sasaran, misalnya bantuan tidak sampai ke kelompok yang paling membutuhkan, minimnya integrasi antar lembaga pemerintah, dan kurangnya literasi keuangan atau keterampilan usaha dari penerima manfaat. Adapun manfaat dari evaluasi efektivitas program pemerintah, yang pertama meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Jadi, evaluasi membantu pemerintah untuk menunjukkan bagaimana anggaran digunakan dan hasil yang dicapai. Yang kedua, meningkatkan efektivitas program. Evaluasi dapat memberikan informasi berharga tentang kinerja program yang dapat digunakan untuk membuat perubahan yang diperlukan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jadi, hasil dari evaluasi yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Yang keempat, memperbaiki perencanaan dan implementasi program. Evaluasi dapat membantu pemerintah untuk mengidentifikasi kelemahan dalam perencanaan dan implementasi program, sehingga dapat membuat penyesuaian untuk meningkatkan efektivitasnya. Dan yang terakhir, memberikan dasar untuk pemberian insentif atau sanksi. Jadi, hasil dari evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan insentif kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik dan pertimbangan untuk memberikan sanksi bagi daerah yang menunjukkan kinerja yang buruk. Selanjutnya, contoh evaluasi dari program pemerintah. Yang pertama, program Keluarga Harapan atau PKH. Jadi, program ini sudah cukup efektif dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, seperti meningkatnya partisipasi anak sekolah dan kunjungan ibu hamil ke posyandu. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah keterlambatan pencairan dana dan kurangnya pemahaman sebagian penerima tentang penggunaan bantuan secara produktif. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan literasi keuangan, pendampingan yang lebih insentif, serta perbaikan sistem distribusi agar manfaat program tersebut dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan. Yang kedua, program kredit usaha rakyat. Program ini sudah cukup efektif karena mampu meningkatkan permodalan dan omset usaha masyarakat kecil. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah masih terbatasnya akses informasi dan pelayanan
bagi pelaku UMKM di daerah terpencil. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas sosialisasi, meningkatkan pendampingan usaha, serta memastikan program ini tepat sasaran agar manfaatnya lebih merata dan berkelanjutan. Jadi itulah tadi pembahasan mengenai program pemberdayaan ekonomi di Indonesia dan evaluasi efektivitas program pemerintah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.